Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Seperti biasa, di pagi hari ini, saya sebagai moderator yang akan memandu pertemuan di pagi hari ini. Adapun rekan kelompok saya yang bertindak sebagai presentator pertama, ada Putri Nur Afifah, kemudian dilanjut presentator kedua, ada Nabila Cintana, dan presentator ketiga ada Muhammad Abdul Yasir. Kemudian Nisrina sebagai notulen dan Muhammad Aldi Ardiansa sebagai dokumentasi. Kita masuk saja ke materi. Pada pagi hari ini materinya itu berjudul ilmu hadis, riwayah, dan jarayah. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator pertama, yaitu Putri Nur Afifah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu hadis. Ilmu hadis yaitu al-qawaidul mu'arrifatu bihalir rawi wal marwi, yang artinya kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan yang diriwayatkan. Slide selanjutnya. Dan apa itu perawi? Siapa itu perawi? Apa itu marwi? Perawi adalah orang-orang yang membawa, menerima, dan menyampaikan berita dari Nabi atau disebut sanad. Sedangkan marwi yaitu isi berita yang diriwayatkan, yang disebut matan. Contoh hadis. Contoh hadisnya yaitu hadasana Adamu wa hadasana Suaibah hadasana Sayyarun Abu Al-Hakam qala sami'tu Aba Hazmin qala sami'tu Aba Hurairah qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul man hajjalillahi falam yarfus walam yafsuk raja'a kayaumi waladathu ummuhu. Artinya menceritakan kepada kami Adam, menceritakan kepada kami Syu'bah, menceritakan kepada kami Sayyar Abu Al-Hakam, ia berkata, aku mendengar Abu Hazim berkata, saya mendengar Abu Hurairah berkata, saya mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, barang siapa yang berhaji karena Allah, kemudian ia tidak berbuat jima dan tidak berbuat kefasikan, maka ia pulang dalam keadaan seperti hari ketika ibunya melahirkan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, yang disebut sanad yaitu ada kayak Adam, Syu'bah, Syayaru Abu Hakam, Aba Hazmin, Abu Hurairah. Terus yang terakhir itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang disebut matan itu seperti man hajalillah, falam yarfus, dan seterusnya. Dan Al-Bukhari itu dinamakan dengan Mukhoriz. Mukhoriz itu ada yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Putri Nur Afifah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator kedua ya, yaitu Nabila Cintana. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya sini akan bahas tentang ilmu hadis. Ilmu hadis itu dibagi menjadi dua, sanad dan matan. Kalau pembagian ilmu hadis ada dua, yaitu riwayah dan dirayah. Kalau riwayah itu
ilmu mempelajari tentang segala perkataan Nabi, perbuatan beliau, periwayatannya, batasan-batasannya, ketelitian segala redaksinya. Nah, objek pembahasannya itu dari diri Nabi gitu. Kalau di raya itu ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatan, syarat-syaratnya. Nah, hakikat periwayatan itu memindahkan berita dari penyandarannya kepada orang yang membawa berita. Kalau syarat-syaratnya itu metode perawi kepada ketika menerima periwayatan hadis. Nah, kalau macam-macamnya itu apakah periwayatan bersambung atau terputus. Kalau hukumnya itu diterima apa ditolak. Keadaan pada perawi dan syarat-syarat mereka. Itu tuh keadaan perawinya tuh dia tuh sifat perawinya tuh kayak gimana, terus biografinya eh, gimana gitu. Macam-macam periwayatannya, itu bentuk pembukuannya. Yang terakhir, hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan, yaitu istilah-istilah ahli hadis. Nah, pembagiannya hadis itu yang riwayat dan dirayah itu tuh output dan input. Objek pembahasannya itu meneliti sanad dan matan dan kualitas hadis diterima atau ditolak. Begitu. Terima kasih saya kepada moderator. Ya, terima kasih kepada sahabati Nabila Cintana. Adapun terakhir akan dijelaskan oleh presentator ketiga, yaitu sahabat Muhammad Abdul Yasir. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatannya kepada saya untuk memaparkan materi. Saya akan melanjutkan dari presentator sebelumnya. Di sini ada poin mengenai sejarah perkembangan ilmu hadis, riwayah, dan ilmu hadis di Roya. Nah, menurut periode dari Nabi SAW, riwayahnya itu ada larangan menulis hadis karena khawatir bercampur dengan Al-Quran. Adapun larangan dan kebolehan menulis hadis bersifat kondisional. Nah, di sini sahabat memiliki catatan hadis koleksi pribadi. Di royahnya telah ada dasar-dasar ilmu hadis, yaitu dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 dan Al-Baqarah ayat 282. Selanjutnya ada pada periode sahabat, riwayahnya itu disebutkan dengan masa pembatasan periwayatan atau taklil ar-riwayah dengan mensyaratkan sumpah dan saksi bagi orang yang menyampaikan hadis. Akibat maraknya hadis palsu akibat konflik politik atau rihlah ilmiah. Di royahnya itu timbul secara lisan, periwayatan harus disertai saksi, bersumpah, dan sanad. Selanjutnya ada periode dari tabi'in. Riwayatnya itu hadis ditulis dan dibukukan secara resmi atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tokoh ulama yang melakukannya adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Model kitab-kitab hadis yang muncul antara lain adalah Muwatta, Musannaf, Musnad. Penulisan hadis masih bercampur dengan perkataan dan fatwa sahabat. Di royahnya timbul secara tertulis tetapi belum terpisah dengan ilmu lain. Penulisan ilmu hadis bergabung dengan ilmu fikih dan usul fikih seperti kitab Al-Um dan Ar-Risalah karya Imam Syafi'i. Selanjutnya ada periode dari tabi'in. Riwayahnya itu masa keemasan atau kejayaan kodifikasi hadis. Masa filtrasi penulisan hadis dipisahkan dari perkataan dan fatwa sahabat. Masa klasifikasi hadis sahih sudah dipisahkan dari yang tidak sahih. Nah, muncul kutubus sitah, lalu model kitab yaitu jami. Riwayahnya telah terpisah dari ilmu-ilmu lain, tapi belum menyatu. Lalu muncul kitab-kitab ilmu hadis seperti At-Tarikh Al-Kabir karya Al-Bukhari, ada Tabaqat At-Tabi'in karya Muslim, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada periode setelah tabi' dan tabi'in. Riwayatnya itu penulisan hadis lebih sistematik, lalu muncul kitab-kitab Mustadrak, Syarah, Ikhtisar, dan lain-lain. Di riwayatnya berdiri sendiri sebagai ilmu hadis,
kitab ilmu hadis. Pertama, Al-Muhaddis Al-Fasih Baina Ar-Rawi wa Al-Wa'i karya Rama Hurmuzi. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada sahabat Muhammad Abdul Yasir. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab ya. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silahkan. Dan kami batasi untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Waalaikumsalam Rizkyarmawan. warahmatullahi. Saya izin bertanya. Ya, Tadi silahkan. disebutkan larangan dan kebolehan menulis hadis bersifat kondisional. Maksudnya kayak gimana ya? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Adapun pertanyaannya akan kami jawab setelah yang lain bertanya, jadi kami tampung dulu. Bagi yang lain yang mau bertanya, silahkan. Ya, Hani, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani, izin bertanya. Tadi pada periode tabi-tabiin muncul kutubus sitah. Kutubus sitah itu apa ya? Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih. Ada lagi satu orang lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Waalaikumsalam. saya Ihsan. Saya ingin bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan tentang materi tentang hadis. Jadi apa aja sih manfaat dari ilmu hadis? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada yang sudah bertanya. Adapun pertanyaannya akan kami diskusikan terlebih dahulu. Waktu sebentar. Ya, langsung saja. Untuk pertanyaan pertama akan dijawab oleh sahabati Putri Nur Afifah. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Moderator. Ya, maaf Putri.
Bisa diulang mungkin jawabannya pada Putri Nur Afifah. Baik. Terdengar? Ya, terdengar. Saya ulang ya. Ya, mungkin Putri Nur Afifah ada kendala, maka pertanyaannya akan dijawab oleh saya ya. Baik, pertanyaan pertama tadi mengenai larangan dan kebolehan menulis hadis yang bersifat kondisional. Maksudnya seperti apa? Ya, baik. Jadi kondisional di sini itu maksudnya ada suatu waktu ketika Nabi Muhammad SAW melarang hadis untuk ditulis karena takut tercampur dengan Al-Quran, karena sama-sama berbahasa Arab. Namun pada kesempatan lain, Nabi juga membolehkan untuk menulis hadis. Seperti pada peristiwa Fatu Mekah, ketika itu Nabi SAW berkhutbah. Kemudian seseorang laki-laki dari Yaman yang bernama Abu Syah berkata, tuliskanlah untukku. Maka Nabi SAW bersabda, tuliskanlah untuk Abu Syah. Yaitu hadis riwayat Bukhari. Ya. Jadi waktu zaman Nabi itu tidak semua hadis boleh ditulis. Artinya ada hadis yang dilarang dan ada pula hadis yang boleh untuk ditulis sesuai sabda Nabi SAW. Saya rasa cukup segitu. Bagaimana, Naufal? Baik, cukup. Ya, terima kasih. Kemudian pertanyaan kedua akan dijawab oleh sahabati Nabila Cintana. Padanya dipersilahkan. Baik, izin menjawab dari Hani ya. Tadi bertanyakan tentang periode tabi'in muncul kutubus sittah. Nah, kutubus sittah itu artinya 6 kitab, yaitu sebenarnya dari merujuk kepada 6 buah kitab induk atau pokok ilmu hadis yang menjadi sumber atau rujukan dalam ilmu hadis. Kitab-kitabnya yaitu ada kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasai, dan Sunan Ibnu Majah. Begitu. Apakah sudah puas, Hani? Ya, bagaimana untuk penanya kedua, Ani? Sudah? Sudah, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Dan pertanyaan terakhir dari Ihsan akan dijawab oleh sahabat Muhammad Abdul Yasir. Padanya dipersilahkan. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang terakhir, yang ketiga tadi pertanyaannya itu mengenai apa aja manfaat ilmu hadis. Adapun beberapa manfaat ilmu hadis itu antara lain yang pertama itu dengan mempelajari ilmu hadis kita dapat mengetahui mana hadis yang dinilai sahih, doif maupun hadis palsu. Yang kedua, adapun menjaga serta menghindari dari kesalahan riwayatannya. Lalu ada menjaga hadis yang dinilai benar-benar dari Rasulullah dan memurnikan dari hadis-hadis yang dinilai bukan daripada Rasulullah SAW. Mungkin sekian jawabannya. Bagaimana, Saudara Ihsan? Sudah terjawab? Baik, cukup. Terima kasih. Baik, sama-sama. Saya kembalikan kepada moderator.
Ya, terima kasih. Saya kira cukup sekian saja ya, karena waktunya juga sudah mau habis. Jadi, izinkan saya untuk menutup pertemuan di pagi hari ini, menjelang siang hari ini. Ya, sekian presentasi dari kami. Adapun semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kelebihan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat yang sudah hadir. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di pekan selanjutnya ya.